Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Galindra Fatkudinata. Pada hari ini saya akan mempresentasikan cara isolasi jamur patogen pada penyakit tanaman. Apa saja alat dan bahannya dan bagaimana caranya? Lihat video kali ini sampai selesai ya. Bahan pertama yang dibutuhkan adalah NaOCl 1%. Bahan ini bisa teman-teman taruh di dalam beker gelas. Selanjutnya, yaitu alkohol 70%. Ini bisa teman-teman taruh di atas cawan Petri. Bahan selanjutnya, teman-teman membutuhkan Aquades steril 2 buah. Tak kalah terpenting, teman-teman membutuhkan bunsen dan pinset. Kedua alat ini bertujuan untuk mengambil sampel dan juga sebagai sterilisasi. Selanjutnya, teman-teman membutuhkan tisu steril yang teman-teman letakkan di atas cawan Petri ya. Untuk menumbuhkan jamur patogen tanaman, teman-teman membutuhkan media PDA atau potato dextrose agar. Media ini merupakan media umum yang digunakan untuk isolasi jamur patogen tanaman. Dan ini sudah harus dibuat 1 hari sebelumnya ya. Berikut merupakan sampel penyakit tanaman yang bergejala dari penyakit hawar pelepah padi. Sampel ini diambil di lahan Kediri yang telah diambil sebelumnya, kemudian disimpan di dalam tub. Tub ini berisi air steril, kemudian disimpan di dalam suhu minus. Nah, sampel ini yang nantinya akan kita lakukan isolasi untuk mengambil jamur patogennya. Setelah alat dan bahan semua sudah dipersiapkan, selanjutnya kita mulai isolasinya. Langkah pertama yaitu potong sampel tanaman menjadi kurang lebih menjadi 2 x 2 cm atau potong dadu atau potong persegi ya, yaitu dengan setengah sehat dan setengah sakit. Selanjutnya yaitu kita sterilisasi dulu pinsetnya. Yaitu kita ambil sampelnya tadi yang telah dipotong, kemudian dimasukkan ke dalam NaOCl 1% dan direndam selama 1 menit. NaOCl ini bisa teman-teman gunakan yaitu pemutih pakaian yang kemudian diencerkan menjadi 1%. Nah, sampel tadi direndam selama 1 menit ya. Selanjutnya, sampel tadi dipindahkan ke dalam alkohol 70% dan direndam selama 1 menit. Kedua perlakuan tadi bertujuan untuk sterilisasi permukaan dari sampel yang akan digunakan untuk isolasi. Next step, sampel selanjutnya dipindahkan ke dalam Aquades steril dan direndam selama 1 menit. Perendaman ini bertujuan untuk menghilangkan dari sisa-sisa dari NaOCl dan alkohol. Selanjutnya, lakukan pada kedua kalinya, yaitu rendam di dalam Aquades yang kedua dan direndam selama 1 menit juga. Setelah itu, letakkan sampel tadi di atas tisu steril untuk ditiriskan. Untuk penirisan ini kita lakukan sehingga sampai kering ya, untuk bisa diinokulasikan ke dalam media PDA. Nah, setelah kita sudah menyiapkan alat dan bahan, persiapan hingga semua pembersihan dilakukan, selanjutnya kita mulai inokulasinya ya. Langkah pertama yaitu sterilkan dari pinset, kemudian juga panaskan juga tepi cawan Petri dengan bunsen. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghindari adanya kontaminan yang akan masuk ke dalam media PDA. Sampel yang telah ditiriskan tadi atau yang telah kering selanjutnya dimasukkan ke dalam media PDA.
Lakukan semua isolasi ini di dekat bunsen yang menyala ya, agar terhindar dari adanya kontaminan. Letakkan sampel di tengah-tengah media PDA dengan hati-hati ya. Kemudian didekatkan kembali di dekat bunsen yang menyala. Ketika tutup cawan Petri dari dalam sini terlihat mengembun, teman-teman bisa membersihkannya menggunakan tisu steril, agar nantinya embun-embun yang ada di atas itu tidak menetes ke dalam media PDA. Karena embun-embun yang menetes itu dapat menyebabkan terjadinya kontaminan juga. Setelah inokulasi selesai, langkah selanjutnya yaitu tutup dan bungkus tepi cawan Petri menggunakan plastik wrap. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadinya satu hal yang tidak diinginkan, seperti kontaminasi, kemudian termasukkan benda lain, kemudian tidak sengaja terbuka, dan sebagainya. Oh iya, setelah semuanya selesai, jangan lupa untuk mensterilkan pinsat yang telah digunakan di atas bunsen yang menyala dan dicelupkan ke dalam alkohol. Setelah selesai, kita lakukan inkubasi dari isolasi yang kita lakukan di dalam suhu ruang selama 7 hari. Jamur akan mengambil nutrisi yang tersedia dalam media PDA dan akan tumbuh pada media kurang lebih 3 hingga 7 hari. Berikut merupakan hasil isolasi dari jamur patogen yang telah tumbuh pada usia 4 hari setelah inokulasi. Setelah ini, kita lakukan purifikasi atau pemindahan dari hasil isolasi ini ke dalam media baru yang nantinya bertujuan untuk identifikasi dari bentuk makroskopis hingga mikroskopisnya. Nah, itu tadi merupakan langkah-langkah untuk mengisolasi jamur patogen tanaman. Jangan lupa tetap semangat dan tetap belajar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.